wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Bapak ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kehidupan. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pagi hari ini sangat mengerikan karena ingat mati. Tapi sebelumnya tentu kita diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi. Tanin khamsan qabla khamsin. Jago 5 sebelum datang yang 5. Tentu sebelum mati kita telah dimatikan oleh Allah sebelum hidup. Proses hidup kita ini menurut para ilmu tasawuf prosesnya sangat panjang. Sebelum hidup di dunia ini kita dimatikan dulu dalam rahim, dalam kandungan mati kita. Prosesnya sampai dihidupkan oleh Allah, ditiupkan nafas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin Allah kita hadir di muka bumi ini. Hidup di dunia ini tidaklah selamanya atau tidaklah buat sepanjang masa. Dalam Al-Quran banyak disebut perkara hidup itu 45 kali. Hidup. Mati juga disebut oleh Allah 45 kali pula. Oh, hebat tuh. Jadi kalau orang dah ingat mati, bahasa Padangnya lah pakak dia tuh. Lah diingatkan berulang-ulang. Hidup karena dia sedang hidup sekarang Pak, kita sedang hidup. Kehidupan kita ini luar biasa memang. Luar biasa fasilitas yang Allah berikan. Tidak usah yang jauh-jauh dalam diri kita, luar biasa. Kajian para kesehatan pun luar biasa. Baca bersisir kita, wah itu berarti ada rambut tuh. Luar biasa Pak rambut tuh. Bikin ibu-ibu cantik, bikin bapak-bapak ganteng, nah, rambut.
Di bawahnya ada otak. Otak untuk berpikir. Akibat berpikir muncullah ide-ide. Para ilmuwan ide-ide itu muncul ilmu. Ada dua beradik. Anak itu bapaknya sama, ibunya sama. Malah dia kembar. Kenyataan di lapangan beda. Beda, Pak. Walaupun ada sama, dia baju harus sama. Itu ide wong tuanya. Tapi yang dia tak cek itu nian sebenarnya. Tasnya harus sama. Tempat makanan harus sama. Tapi pasti ada beda. Dia lahirnya kelang berapa menit saja. Hidup. Fasilitas di bawah otak. Apalagi. Wih banyak nian. Bulu alis. Bulu alis itu Bu jangan dicukur Bu. Gunanya banyak nian itu. Di antaranya menghalangi air untuk langsung masuk mata. Cuman hebatnya alis kita itu tidak sepanjang rambut di kepala. Bulu alis kita panjang nian, wah bentuk apa kita? Bentuk apa? Bawah itu mata, bawah itu hidung, bawah itu mulut. Mulut ada giginya. Ada zat pencair, namanya air ludah. Terus sampai ke kaki, Pak. Hebatnya hidup manusia disiapkan oleh Allah fasilitas yang amat banyak. Fasilitas itu merupakan nikmat. Maka dalam surat Luqman banyak nian itu. Nikmat yang Allah berikan. Sungguh sangat banyak. Andaikan kita nak ngitungnya tak terhitung. Nak nilai dengan duit tak berapa triliun jumlahnya. Triliun. Hidup kita, fasilitas yang Allah berikan luar biasa. Waktu-waktu yang diberikan oleh Allah luar biasa. Gunakan waktu sebelum sempit. Nah inilah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad itu. Gunakan waktu lapang sebelum sempit. Kalaulah sempit seharo Pak. Napaslah di kerongkongan. Ya Allah hidupkan aku ya Allah agak sejam. Wah sempit itu. Doa yang terlambat itu. Doa yang terlambat. Padahal hidup kita lah puluhan tahun. Adalah setengah abad lebih. Nak minta balik agak setahun. Demlah uji Allah. Lah denjuk puluhan tahun. Baik kau tak juga nak solat. Tak juga nak puasa. Ini sebentar lagi nak puasa kita. Hidup. Akhirnya hidup kita ini akan berhenti. Namanya maut, namanya mati. Berhenti. Tak bisa ngapo-ngapo lagi kita Bu. Kapanlah mati. Tak ngapo-ngapo lagi. Tak baca ngapo lagi. Nah ngomong tak cagi. Diam 1000 bahasa. Hidup di dunia ini. Maka hidup ini hati-hati kata Nabi. Jago hidup sebelum mati. Jaga hidup sebelum mati. Bukan berarti kita tidak mau mati. Mati pasti. Mati itu pasti. Apa penyebabnya sakit. Apa penyebabnya. Apa-apalah penyebab. Tapi yang mati pasti. Kita dah habis fikir, Masya Allah, di Gaza itu hampir habis uangnya. Hampir habis. Kena orang Israel itu mungkin habis galau Gaza itu dia naknya. Dia maunya. Buktinya di pinggir-pinggir batas itu dibangunnya rumah angkat. Rumah angkat artinya bisa diangkat-angkat.
yang di sekayu itu ya, ada yang bukan sekayu, di kayu agung ya. Ada yang baca diangkat sekaligus itu. Macam itu Israel tuh bikin rumah kaki diusir orang diangkat. Kalau tidak diusir laju itu. Nah macam itu. Mati. Indonesia ini terakhir ini banyak juga yang meninggal dunia, artis-artis Pak, yang hebat-hebat artis tuh mati. Jadi peliharong, jago hidup. Macam mana nak jago hidup itu? Isi kehidupan itu dengan bermacam-macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah istilah para ulama kita. Ada orang hidup dalam hidup. Hidup dalam hidup. Hidupnya itu bukan lewat begitu saja, dihidupkan kehidupannya itu, jangan mati saja. Hidup dalam hidup artinya hidupnya itu diisi dengan bermacam-macam kegiatan, terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hidupnya itu bernilai hidup, terlebih-lebih bernilai hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita isi itu adalah bagaimana melaksanakan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji-kaji perintah Allah itu memang sungguh berat. Tapi didorong oleh iman kepada Allah ternyata ada yang mengatakan ringan. Salat 5 waktu sehari semalam, apalah beratnya? Beratnya itu ya mungkin waktunya Pak ya, waktu mepet, waktu terdesak, waktu mencari nafkah, berat. Tapi bagi yang imannya kuat, mudah-mudahan tidak berat. Apa salahnya? Dalam perjalanan, sholat cara dalam perjalanan. Dalam keadaan sakit, sholat keadaan sakit. Dan seterusnya. Sholat, puasa, zakat, haji. Yang rutin hanya sholat. Yang puasa setahun sekali, sekali sebulan cuman. Zakat kalau ada duit setahun sekali. Haji kalau ada duit seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali. Kalau tidak ada duit, haji lah gugur pula. Berarti duit zakat lah lewat pula. Sakit, puasa boleh ditinggalkan. Tapi sakitnya sakit yang kriterianya yang berat Pak ya. Kalau yang ringan-ringan, ngapa mang tidak puasa mang? Aku kurapan, ada masuk tuh, kurap tidak masuk. Panau tidak masuk, gatal tidak masuk. Itu penyakit juga tapi tidak berat. Perintah Allah. Hidup kita hiasi juga bagaimana kita hubungan silaturahim sesama manusia. Wah. Ternyata hubungan dengan manusia ini sedikit agak rumit dan agak berat Pak sebenarnya. Tapi banyak sudah dijalani selesai alhamdulillah. Bagaimana kita mengatur diri kita sendiri, hei diri, hei badan. Jangan ngejar dunia baik. Nah, kita ngaturkan. Hidup bermasyarakat, nah, agak berat dikit Pak hidup bermasyarakat ini, ya Allah. Ada yang dapat undangan tuh Pak Ji ya, berapa? 8, 9 sebulan lebih. Ada yang ngomong, lemak Pak diundang Pak, yo. Di balik diundangnya tuh ada envelopnya pula, ada ya. Nah. Si keundangan kalau 100 dapat 800. Oh, tidak usah 150, 400. Dan seterusnya. Berat Pak. Apalagi yang punya hajatan itu saudara kita, masih keluarga. Tidak datang kita, wah lamonian itu. Ingatannya lamonian, ngomongnya pun agak kasar.
Bahasa baratnya keleran, orang ajar. Cak kepakam nian, cak kehebat nian. Oh, mulai itu cak tuh. Padahal dia tidak tahu kondisi seseorang tuh, tidak tahu dia dengan manusia. Lah datang pun kita masih juga dia omeli. Hai wong lanat dia masyarakat baru datang. Tidak tahu dia wong ini pecaban apa, wong ini kesasar segala macam. Tidak tahu. Jadi kita hidup di dunia ini, kita sisihkan waktu macam mana hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat itu sungguh amat rumit, sangat ribet. Ada orang meninggal, didatangi. Didatangi itu kalau baca kita ikut, minimal ikut nyolatkannya. Ikut nyolat pun pahalanya Masya Allah luar biasa. Sebesar bukit Uhud kata Nabi. Sebesar bukit Uhud. Panjang Pak bukit Uhud itu panjang agak besar. Kalau orang yang ngerti, dia nyari Pak di mana lah wong ninggal, aku ikut sholat. Tapi yang kurang ngerti sebenarnya bukan kurang ngerti Pak. Lah tahu dia tuh. Ketika nak nyolatkan jenazah, ayo bawa wuduklah. Lajulah, lajulah. Lajulah. Alasan kotor, alasan nak balik. Jadi hidup macam mana beribadah kepada Allah kita siapkan. Alhamdulillah Pak, kita sudah menyiapkan itu ibadah sholat rutin berjamaah ya Allah. Setiap saat. Tidak sempat mungkin repot ni nak ke musola, nak ke langgar, nak ke masjid. Di mana wae? Di mana saja. Jadi cerita hidup sungguh banyak Pak. Fasilitas yang Allah berikan disuruh kita berusaha untuk mendapatkannya, mencari. Tentu mencari ini dengan cara yang halal dan thayyibat, yang halal lagi baik. Wajarlah kalau umat Islam tu lama agak susah nak kaya Pak, nak sugi susah. Kalau ada umat Islam yang beriman kuat itu sudah mendapat fasilitas sugi, itulah luar biasa Pak, luar biasa tu. Kenapa orang yang beriman itu dia tidak serampangan, tidak basing dia mendapatkan rezeki. Ada halal, ada haram, ada makruh. Kalau yang tidak tahu dia halal lah juga, lo haram lah juga, kaki urusan Masya Allah. Hidup kita akan berakhir dengan maut. Nah, maut itu banyak diperingatkan oleh Allah sampai 45 kali diingatkan oleh Allah. Di antaranya surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan menemui kematian. Mati. Banyak arti kematian itu baik melalui Al-Quran, hadis maupun melalui pemikiran para pemikir. Di antaranya berpisah antara jasad dan ruh. Jasad kita dari saripati tanah balik ke tanah, ruh dari Allah balik ke Allah. Mati. Masya Allah. Lahir ke dunia ini orang bergembira menyambut kita. Ketawung, alhamdulillah. Baik wong tuanya, baik keluarganya bergembira, senyum dia. Yang lahir nangis, kalau tidak nangis ditabok oleh perawat itu, dokter supaya nangis keluar suara. Yang lahir nangis, yang di sekitarnya tertawa, apalagi nenek, wah alhamdulillah cung, hidungnya cak hidung nek nang,
Padahal itu gembira menemui kehadiran cucunya. Ketika kita mati, terbalik Pak. Ada orang ketawa, kita nangis. Ada orang ketawa, kita nangis. Yang bagus tuh dibalik, kita yang meninggal ada senyum kayak senyum. Ini salah satu penghuni surga kata Nabi, kalau dia ketika menjelang kematian ada senyum. Sebaliknya penghuni neraka ketika mau mati ada semacam nangis. Kenapa kita senyum? Ditayangkan di depan seseorang yang mau meninggal itu, inilah bakal kehidupanmu yang akan datang. Ditayangkan bunga-bunga banyak cak di Merasi itu Pak. Terbayang oleh nak mati pacak selfie sini. Ada ya. Gembira dia. Tapi ketika nak mati nangis ditayangkan di depannya, inilah keadaan kehidupanmu yang saro kaki. Dibakar oleh api neraka. Orang yang meninggal tertawa, bagusnya orang yang ditinggalkan menangis. Kalau dibalikin, nah itu susah juga tuh. Kita yang nangis, wong ketawa. Siapa meninggal? Sianu, alhamdulillah aman, selop gitu. Pernah terjadi di Masjid Agung Agung Bari, Pak ya. Bulan puasa tahun berapa lupa saya. Selop tuh habis 50 pasang, Pak. Diambil uang pakai gerobak, dimaling. Tuh. Jadi mati. Pisah antara ruh dengan jasad. Ruh diangkat oleh Allah. Maka dalam keyakinan kita umat Islam, tidak ada ruh itu menempel kepada beruk babi, tidak ada. Diangkat. Di mana Allah taruh? Wallahu alam. Jasad kita balik ke tanah. Masya Allah. Itu taman pahlawan yang apa tuh Pak? Masih banyak kalau pahlawannya. Yang sebelahnya itu kuburan tuh, kuburan Minang tuh, lah penuh tuh, lah penuh. Maka ada rapat kemarin Pak Menaknya, ada tempat baru suka jadi. Kemarin bermasalah karena wong dak galak ngenjuk jalan arah ke kuburan itu. Dia udah galak bangun juga. Ngapa udah galak bangun? Banyak hantu katanya. Akhirnya ada warga kita yang sangat luar biasa. Dibelinya tanah depan, Pak. Diwakafkannya ke kuburan Minang. Wah, bagus. Kalau masuk kuburan Pak Dani, habis gitu. Habis gitu. Dewean situ. Lamo. Jemaah kita yang lah nulu kita, lah lama juga dalam kuburan tuh, lah lama juga dalam kuburan. Masya Allah. Kapan kita meninggal, apa kata Ustadz tuh, gancang-gancang, gancang dilaksanakan, dikuburkan, gancang-gancang. Ya lama-lama itu. Apa kata bininya, biarlah lama-lama, laki aku nih ini. Demi ini tidak ketemu lagi. Masuk dalam kuburan, ya Allah, duitnya banyak, mobil ada, yang ikut hanya kain putih pun dibeli oleh Pak apa tuh yang tipis nian, yang susah dikoyak. Apa itu, kain apa itu, cak licin ya, tidak cak dikoyak itu, susah dikoyak. Itu yang dibawa, selebihnya tinggal, ya Allah. Padahal nyari harta dulu setengah mati Pak. Berangkat pagi balik malam. Kulu kilir. Sholat tinggal segala tidak. Ngejarnya. Ketika mati tidak ada yang ikut. Teko bininya tidak ikut loh. Ayo bu. Biarlah dia matilah. Nailallah. Ibu kan masih muda. Biarlah aku berlaki lagi. No ya. Berlaki lagi.
Apalagi bini bapak dah agak cantik dah ya. Dah sampai sebulan lado orang ngincernya. Mati. Singkat kata, nak mati itu disiapkan. Nah, nak disiapkan itu tak baca, nak menitip tak baca, Pak. Saya masih teringat tuh di daerah kampung saya itu, hari Jumat, ayo mang, sholat mang. Ayo titip, weh. Cuma nak nitip, tidak baca lah. Niatnya kaki, kan untuk dia dewe. Sengaja aku sholat Jumat, karena Allah. Kan tak hati orang berniat sengaja aku sholat Jumat dan mamangku dan bibiku. Nanti. Dewe, Pak. Sendiri-sendiri. Kalau lemak anda titip-titip itu lemak, Pak. Itu maka ada hadis Nabi, walaupun itu jangan nemani gue disiarkan, maksudnya dipublikasikan, disolatkan orang 40, bis dosanya. Maka ada orang sugi lah nyiapkan duit untuk nyolatkan aku mati kaki orang 40. Sejuta baru 40 juta. Duitnya triliunan, duitnya miliaran. Ah, kecil lah 40 juta katanya. Pesannya kan keluarganya, mana aku mati, cari yang 40 yang. Ini duitnya sejuta. Yang kenyataan di lapangan, Pak, 1.000 dijuk duit tuh. Nyolat ke jenazah tuh, 1.000, 2.000. Diselip-selipkan kantong-kantong nyolat itu. Ah, macam lagi kecilnya. 1.000-nya itu yang kerincing tuh, kelenting. Ya, Sejuta lumayan, Pak. Lumayan. Aku macam itu, aku keliling baik, Pak, di mana mati. Dapat 4 sehari. Dapat 4 juta. Ya, Pak, ya. Kalah kita keliling. Bawa motor, bawa mobil. Linggau Musirau Utara, mungkin ada 50 sehari, 50 juta. Masya Allah. Macam itu lemaknya nang sugi, Pak. Maksud Nabi itu nyolat katanya banyak, lebih bagus. Alhamdulillah, Pak, ada yang berpesan, aku mati kaki sholat jiraya ya, banyak uangnya. Cuman nak diampuni dosa itu kita minta ampun dulu. Kita minta ampun dulu, wong mendoakan kita dimaafkan, wah bertambah dia. Sering saya sampaikan, kalau nak nyait baju itu bajunya ado. Mun baju dak ati nak nyait apa? Dasar ati. Mang, jahit baju aku mana dasar ati? Nah, dak cak memang tu. Wong nolong tu kalau kita lado. Ya, Pak ya, lado. Kurang sekilo nak masuk surga. Kaki dijinguk oleh Nabi. Ya Nabi, tolong aku ya Nabi, sekilo lagi ya Nabi. Baca man sekilo, Pak. Mun sepikul wan. Neman itu. Oleh karena itu, hidup dan mati memang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jago hidup, macam mana jagonya kita laksanakan beribadah kepada Allah secara maksimal. Sekuat tenaga, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan perintah oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita juga siapkan mati karena dia akan datang, ini pasti. Camat itu pasti, calon mati pasti. Ibadah kita, ayo beribadah kepada Allah. Hubungan kepada manusia, ayo kita perbaiki. Kemudian senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhir hidup kita husnul khotimah. Hidup kita di dunia ini diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan sehingga kita menjadi orang yang sa'adah, orang yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.